Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku tercinta, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sambil nungguin salat maghrib, sambil nungguin buka nih, sekarang Ustadz temenin sambil kutil. Apa itu kutil? Kuliah 3 menit. Ya. Senyum dulu dong. Iya. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita sangat bergembira. Dengan penuh keyakinan kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita bersama-sama mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yaitu bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan nih, kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, begitupun dengan ayah bunda yang sedang menemani Ananda di rumah. Sungguh kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya Ramadan ini yang penuh berkah. Rasa gembira ini tentunya mencerminkan ketakwaan kita sebagai seorang muslim, yang ada dalam hati kita kegembiraan yang sangat gembira. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan kita agungkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Yang artinya demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati kita masing-masing. Karenanya sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan ini, merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya. Bahkan ada juga atau ada pula yang merasa biasa-biasa aja, baik aja, ya, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka, menjaga menahan lapar haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin ada sebagian orang di antara kaum muslimin yang merasa ya Ramadan ini hanya rutinitas saja. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan dari ketakwaan yang ada di dalam hati seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang lekat dengan maksiat biasanya itu. Tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian itu. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua tentunya. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kian bertambah lengkap dan sempurna. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa sih keutamaan bulan Ramadan itu? Nih, Ustadz rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penggugur dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya salat 5 waktu
salat Jumat sampai ke Jumat, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa benar ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua, Ramadan merupakan bulan musim kebaikan. Nah, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong tuh orang-orang yang bersungguh-sungguh, terasa lebih ringan. Inilah yang dijelaskan hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan sebagai musim kebaikan yang menakjubkan. Yang artinya bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikianlah sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiganya, Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Anak-anak coba bayangkan bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah di masjid. Ya, dari mulai salat tarawih berjamaah, tadarusan selepas salat tarawih, hingga salat subuh berjamaah. Banyak kesempatan untuk berkumpul antar keluarga, khususnya saat buka puasa dan sahur menjelang. Ini semua tanpa kita sadari sungguh membuat hati kita lebih tentram dan nyaman. Dan masih banyak lagi loh keutamaan Ramadan lainnya. Marilah kegembiraan ini kita jadikan sebagai pemicu awal untuk bersemangat dan mengarungi samudra keberkahan Ramadan dengan ibadahnya yang mulia. Kita menjalaninya satu persatu dengan ringan, penuh sukacita, agar semua yang dijanjikan bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi akhir kutil ini ya, ada 3 pertanyaan dari Ustaz yang harus Anda tulis dan jawab di kertas yang sudah disediakan. Yang pertama, disimak dengan baik-baik. Pertanyaan pertama, tuliskan alasan Ananda atau alasan kita seorang muslim mengapa harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Saya ulangi, yang pertama, tuliskan alasan mengapa mesti bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Berikutnya yang kedua, tuliskan terjemahan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pada poin pertama dalam keutamaan bulan Ramadan yang tadi Ustaz sampaikan. Oke, saya ulangi. Poin kedua, tuliskan terjemahan hadis riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim pada poin pertama keutamaan bulan Ramadan yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Yang terakhir, tuliskan nama bulan Hijriah sebelum dan sesudah bulan Ramadan ini. Saya ulangi. Yang ketiga, tuliskan nama bulan Hijriah sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.